Pramusim Arsenal nggak laku, yang nonton cuman bangku. Selamat datang di Tackle Bebas. England. Iya. Ya. Semangat. Golden goal. Sekarang kita akan ada ini iklan. Silent Sorry. dulu. Udah. HP, sorry ya, mohon maaf nih. Dah, kenapa? Ya udah, sekarang kita akan sama-sama bahas terkait dengan pramusim juga tadi udah disinggung ya. Tapi kita tidak kedatangan Jerry karena Jerry takut. Karena Jerry berusaha untuk memenuhi stadion. National Stadium ya. Ya, ini full konteks Memberikan ya. kuota supaya ada yang nonton Arsenal karena nggak ada yang nonton Arsenal. Ya, ini full konteks ya Gisnil, mereka lagi ribut. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat penjelasannya di Instagram Tackle Bebas, lagi ribut lah. Bang Jerry kan lagi ke Singapura. Nah, dia kan ke Malaysia nggak nonton MU nyetak gol gitu. Jadi kayak rada ngiri gitu. Enggak, sebenarnya bukan nggak nonton MU cetak gol, cuman ini peringkat 2 yang katanya peringkat 2 tapi yang nonton tuh cuman 22.000 katanya. Jangan salah, ada Gyökeres loh. Gyökeres juga dikenalin sama bangku kosong. Buat apa? Iya, tapi ini sebelum kita lanjut membahas banyak sekali update transfer dan juga pramusim, kita kedatangan tamu Ali. Yang sejauh ini timnya Ali kalau menurut gua pribadi adalah pemenang bursa transfer kali ini. Setuju, men. Gila, sampai mau beli Isak juga mau dibeli. Dapat Giri anjir, nggak dapat Buemo sama Cunha. Iya, ngejek. Cunha, masih ada Cunha. Ya, ambilnya tuker sama Isak boleh kalau mau. Ya, terus juga ada Waldo dan juga Naji. Halo. Dan langsung aja update transfer. Ya, Tadi mau mulai gua udah dari mana singgung nih? juga bahwa ini Liverpool Iya. adalah pemenang sejauh ini bursa transfer, apalagi kalau dia bisa mengunci Alexander Isak. Oh, iya. Gua bilang pemenang karena Hughes. Wirtz. Bukan yang sporting directornya. Hughes. Ya, Hughes. Iya. Itu dia berhasil jual Hughes. Pelukan. Dan dia berhasil menjual pemain Liverpool tuh Iya. senilai 190 juta. Nah. Iya. Bahkan yang terbaru, Luis Diaz ya berhasil dijual Emang udah ke penculik dari bapaknya. Dijual ke penculik bapaknya. Enggak lah, gila. Dijual ke Bayern Munich. Nah, gimana tuh Li, tanggapan lu, Li? Gua jujur 50-50 sebenarnya, antara senang sama nggak senang sebenarnya. Luis Diaz ini lagi bagus juga di Liverpool. Setuju. Cuman kalau misalkan gue bimbang ya antara Liverpool harus beli Isak atau Rodrigo. Dua-duanya bisa, Li. Enggak Bisa. Bisanya bisa, cuman kayaknya Liverpool nggak akan mau. Oh, nggak akan mau. Tapi Nggak akan bisa. mau. Bisa. Tapi kalau nggak akan tim mau. kaya, Bos. Ya, boleh. Jumawa mah juara mah boleh Jumawa. Wah, musim depan nggak tahu gue. Nah, gue kalau milih Diaz atau Isak, jujur gue masih memprefer ke Diaz. Wah, aneh lu. Karena gini, Udah ada Ekitike gitu. udah ada Ekitike, Nunes juga masih ada. Nunes tapi kemungkinan keluar. Nah, kalau sampai Nunes keluar, baru gue berharap Isak datang. Tapi untuk saat ini kan Nunes masih 50-50 kan. Napoli sudah mundur dari pembelian Nunes. Jadi menurut gue kalau misalkan Liverpool harus mengambil Isak, kirinya siapa? Mau ngandalin Gakpo, menurut gue Gakpo itu opsi kedua. Paham nggak sih? Kirinya Dan Aidit kalau mau. Terlalu kiri dia, Mas, terlalu kiri. Ya, kalau misalnya Nunes nggak dijual, berarti Rodrigo lu sepakat? Gua berharap Rodrigo. Kan pasti ada duit fresh money nih. Iya, betul. Itu salah Sekarang satunya. gini, Bang Dita, lu tahu nggak total pengeluaran Liverpool untuk membeli Isak itu bukan 150. Ya 250. 250 Tahu kurang gua. lebih. Karena apa? Itu pembayaran agen, Ya. belum bonus-bonusnya. Terus gua gajinya 300.000 juga gajinya mintanya. 300.000. Menurut gua terlalu overpriced kalau dipaksakan untuk satu pemain. Overprice Isak dengan Tapi dia dengan cuma IPL kalah proven. dari Iya, enggak gini. Kalau lu bisa mendapatkan 250 dengan dua pemain, kita tuh banyak yang perlu dibenahi. tapi kan sekarang fee-nya adalah 150 yang on the table tuh 150 Li Iya. pembicaraannya karena
lo mau beli siapapun tadi agent fee, bonus, loyalty Belakangan. bonus itu kan add-ons dan sebagainya itu kan pasti ada. Iya. Pasti ada gitu. Tapi kan ini yang on the table 150 nih harganya. Nah, kalau lu tanya gua mau Isak. Cuman gua lebih berpikir Liverpool butuh di beberapa opsi. Prioritasnya, Yes, prioritasnya. Ada Iya, Rodrigo paham, karena Mas Ali. Diaz keluar, Iya. ada Konate yang kemungkinan ke Real Yes, Madrid. itu salah satunya. Kita harus ngambil Guehi Guehi. dari Ya. Crystal Crystal Palace. Crystal Iya. Palace. Jadi gue nggak mengutamakan untuk memaksakan Isak datang ke Liverpool, tapi beberapa opsi yang kosong ini harus diisi. Nah, menurut gue. Kalau dari pramusim lawan siapa kemarin, Li? lawan Yang AC kalah, Milan. AC Milan, ya? iya. Yang kalah emang salah satu yang bisa diekspos dari Liverpool tuh bertahan nih, gila anjir. Bertahannya hancur kemarin. Kehilangan Arnold. Iya benar, bertahannya itu hancur sih bener. Gue ngeliat. Ya. Nah, emang butuh pelapis Virgil van Dijk menurut gua. Maksudnya yang lebih muda karena udah mulai berumur juga. Si Karena- Gerrard udah ke Leverkusen ya. Udah Leverkusen Liverpool pakai 3 back lu bayangin. Nah, Kemarin makanya 3 itu, back. makanya itu. 3-4-3 berarti Itu, kemarin. itu kayaknya karena mau mengoptimalkan si Frimpong juga kan. Frimpong sama Kerkes. Iya. Maka waktu Liverpool dapat Frimpong Kerkes, gue yakin banget Liverpool bakal ngubah formasi. Dan Makanya 3 benar. back ya. Berarti adjustment dari siapa Slot? Berarti ini Arne. belum berjalan ya Arne Slot. Untuk Ya. sampai saat ini belum, Ya tapi ini masih first match juga. Enggak, masalahnya 3 langsung Nggak kan, tapi jadi kan 3 bisa- back gitu. Tapi kalau kan untuk bisa musim dilihat ini ya, dong. untuk musim ini masih belum benar karena kita membedakan lagi. Waktu musim lalu itu masih ada era-eranya Klopp. Iya, maksudnya dia tinggal ngejalanin aja sisanya Klopp Ngejalanin ya. sistemnya Klopp. Ya, Nah, ya, saat ya. ini dia benar-benar merombak beberapa pemain Ya. keluar. Berarti mendatangkan pemain. musim ini adalah beneran musimnya Arne Slot karena kemarin masih Ujian ada sebenarnya ya. bayang-bayang dari Betul, ya timnya Klopp, sistemnya Klopp. Kalau sistemnya, bukan sistem ya, tapi lebih ke pemainnya. Ya. Sistemnya tetap sistemnya si Arne. Oke. Lebih santai, Iya. gak gegenpress atau apa. Ya, gitu. ya. Tapi gua kalau misalnya ngomongin Alexander Isak sebenarnya menurut gua Liverpool tuh bisa jadi kayak contoh Real Madrid aja loh sebenarnya. Karena kan tapi tergantung dari Madrid Isaknya mulu juga. nonton Ya. Madrid doang sih. Enggak lah, justru lu Liverpool. Isak itu dari La Liga, makanya gua tahu permainannya. Dari mana? Real Sociedad. Mau bilang apa lu? Udah Iya, lu iya. kan nonton La Liga sih. Nonton gua La Liga. Nonton apa? Dan injury prone Gua loh. nonton Royal Oh Vallecano. iya, itu salah satu alasannya ya. Royal Injury Park. prone. Rayo. Rayo nih. Royal Matador. Nah, sekarang gini, Royal. Real tuh Royal. Asli, Real tuh Royal. Royal Madrid. Tapi Isak injury prone juga. Iya. Iya, maksud gua gini, kan masalahnya kan Isak itu tinggal 1 tahun kontrak kan. Oh iya. 1 tahun iya. Maksud gua kenapa gua bilang bisa melakukan kayak Madrid, ya udah, gak usah di approach, mending kayak Madrid tuh kayak gini. Now or never gitu loh. 150 juta sekarang atau enggak. Kalau misalnya dia nolak, oh ya udah. Emang Gua Madrid ngambil ngincer? bukan misalnya contoh. transfer Madrid kan kayak Madrid gitu. kan waktu Arnold kan tahun lalu kan kayak gitu. Nih, Iya, gua bener. ada duit sekian. Lu mau atau enggak nih? Liverpool nggak mau. Ya udah, gua ngambil gratis tahun depan. Nah, Liverpool menurut gua bisa ngelakuin hal itu. Iya. Cuman jadi permasalahannya sekarang itu adalah si Newcastle United si Alexander Isak ya itu mau banget ke Liverpool. Iya. Ya. Tapi Newcastle United-nya nggak mau Isak ke Liverpool, maunya ke Chelsea. That's why makanya Chelsea itu juga mau approach. Kenapa maunya ke Chelsea? Duitnya lebih gede. I don't know. Gua nggak tahu juga kenapa Newcastle. Aneh. Maksudnya nggak gini. Biasanya pemain-pemain yang udah dibilang maunya cuman ke sini, itu tuh cuma buat naikin harga juga dari media. Belum tentu juga, tapi nggak menutup kemungkinan juga memang benar Alexander Isak maunya cuman ke Liverpool karena Betul, memang betul. yang saat ini yang skuadnya cukup menjanjikan adalah Liverpool dan Iya. targetnya udah bukan Liga Inggris lagi. Iya. Karena targetnya adalah Wimbledon, All England kan. Bodo Saking amat, pengen beli bodo banyak pemain kan. Makanya dia pengennya WWE, Smackdown gitu juara semua dia. Tanya UFC. Enggak, tapi kalau misalnya tadi Ali bahas injury prone kan, karena emang dia main di asuhan bawah Eddie Howe kan. Eddie Howe, ya. Eddie Howe, jadi menurut gua wajar banget dengan permainan kayak gitu Isak gak mau cedera. Kalau misalnya di bawah Arne malah menurut gua jauh banget dari cedera sih. Kalau menurut Iya. gua pribadi Tapi ngeliatnya. kalau cara mainnya, Arne kan ya mirip-mirip siapa Klopp juga kan. Beda, Iya, dia lebih Tadi dia lebih fluid ya? Iya, lebih lebih- ball possession ya? fluid, kontrol. Ya, kontrolnya ball position. Nggak That's langsung why buru-buru. itu Makanya, kenapa ya, Liverpool setuju, bisa setuju, juara setuju. musim lalu. Ya, ya, Karena kalau misalnya Pemainnya masih jarang pegang cedera. Klopp di game week 30 Udah deh, cedera, udah ya, ada cedera. udah Udah capek. cedera. Ya, setuju. Dan kemarin kalau lu lihat waktu lawan AC Milan itu, gue setuju banget kalau Liverpool datengin Isak. Karena apa? Kita butuh penyerang yang on the box. Kemarin itu nggak ada. Box on the box. Fox on the box. Jadi di dalam kotak gitu loh. Iya, Nah, kemarin itu nggak ada di situ.
Karena gue ngelihat terlalu ngandelin dari Rio Ngomoha sama Mo Salah. Ketika dua ini nggak bisa kerja sama jalan, nggak gerak. Nah itu gue butuh tuh Isak kayak gitu. Tapi kan gini hanya pramusim yang dimana kemarin pemain-pemain inti juga nggak main. Jadi menurut gue nggak bisa kita melihat cuma satu sisi. Betul, setuju. Gitu lah. Setuju. Jadi harus beberapa opsi. Kan pramusim kan dilihatnya buat kayak apa nih yang kurang. Nah menurut gua kalau dari pramusim kemarin Liverpool gua nonton juga kan. Emang back sih. Menurut gua emang Backnya bertahan. Back- Bastoni itu back kalau muda. datang udah bang perfect itu. Emang dia mau Enggak misal ya, dapat gila kali. dia kan main 3 back. Lindelof. Nah, bagus tuh Lindelof tuh. Luke Shaw aja Luke Ya Shaw. tapi kan ya ini tadi kalau ngomongin back ada juga kecemasan Ibo Konate yang mau diambil lagi oleh Real Madrid kejepit. Ya, jadi Madrid bener ya, dan lagi-lagi triknya sama Kayak kayak kita nawarin aja sekarang nih mau Nggak, nggak nih sadar, duit. nggak, Kalau nggak nanti- mau ya udah tahun depan gratis. Kan ada ambil. Saliba, ada Lisandro Martinez, Iya, iya. ada backnya Chelsea nggak terkenal. Nggak, Siapa Lisandro siapa lagi? Martinez. Tosin. Ngapain masukin Lisandro Martinez? Nah. Hah? Enggak, tapi Nggak tahu The Butcher ya. Dia nggak tahu The Enggak, tapi Butcher gua ya. baca ini sampai Madrid juga ngincar Akanji. Ya, ambil aja maksud gua enggak apa-apa itu. Akanji. Enggak, cara Madrid adalah mempreteli pemain-pemain yang jadi saingannya di Champions League. Jadi nggak punya kekuatan. Tapi ini caranya Real Madrid juga kayak ibu-ibu nawar di pasar. parah. Nih, mau nggak? Wah, gua cari tempat Iya, lain pemaksaan. gitu. Ya bukan, kok pemaksaan? Ya nggak, enggak. dia kenapa itu taktik, strategi. Itu strategi market ya. Berarti kalian aja yang nggak bisa Bukan. bisa sustain berada di industri sepak bola pertama. Enggak, tapi pemainnya Kenapa juga Madrid- ngeselin. Ya kenapa pemain pada mau ke Madrid ya karena legasinya, karena tiap tahun ada prestasi. Nah sekarang tinggal kaliannya aja gimana? Gimana kalau pemain mau datang bisa tiba-tiba ke MU? Coba yang mau akhirnya coba tim-tim Premier League juga, itu pun yang di kasta-kasta bawah kan, bukan tim-tim yang kayak misalnya Alexander Isak lah atau apa gitu Ya, itu bukan. mah nggak bisa disalahin cara orang, strategi orang untuk menarik pemain mah nggak Tapi bisa susah disalahin. sih memang buat, maksudnya menolak Madrid atas itu nama Madrid itu Susah susah. emang, makanya. ngakuin harus susah. Kecuali Makanya memang ketika dia ada cinta banget sama timnya. Cristiano Ronaldo kan susah waktu itu kan ditawar Real Madrid langsung mau. Cuman satu pemain yang gue inget dia menolak cek dari Real Madrid. Totti. Ya. Ya, Gerrard itu juga. Francisco Totti. Gerrard menolak. Gerrard karena Gerrard itu Banyak, takut banyak, jadi cadangan banyak. di Nggak, banyak. Real Madrid. Banyak gak cuma Totti, sebenarnya banyak, gak cuma Totti, gak cuma Nggak, Gerrard, yang ada juga Royal lah. beberapa. Dia banyak Totti. Royal Royal. mah mau ngeluarin Emerson. duit. Emerson Royal tuh Nah, Flamengo. Royal mah Vallecano tadi, Vallecano. Yuk lanjut. Ya, itu dari Liverpool. Berarti pembelian terbaik nih. Sikat aja Iya, Ali. benar. Pembelian terbaik Liverpool sejauh ini siapa? Kalau gua Ya, ya, dari segi harga dan mungkin karena kalau kontribusi kan belum ya, tapi Iya. mungkin bisa memberikan impact dari permainan Arne Slot. kalau gua ya Iya. mungkin beda dari fans Liverpool lainnya. Iya. Kalau gua Kerkes. Kerkes. Yap, Setuju yap. gua. Karena Keren harganya banget. juga nggak yang semahal. Ya, harganya gua Berapa? nggak terlalu 40? tinggi, 40, gua lupa 40. 40 lah ya. 40 sampai 50-an lah. Tapi lu lihat mainnya, Gua setuju. itu kayak di Bournemouth banget. Iya. Jadi nggak ada Setuju gua. bedanya dia. Iya, Mainnya iya. ngotot segala macam. Plus- Orang pasti mikirnya Florian Wirtz segala macam ya. Iya. Florian Wirtz bagus. Karena harganya juga gede. Nah, kan maksudnya dia harus bermain Iya. bagus karena harga kan. Di Iya. Kerkes kalau dari Kerkes, Bournemouth gitu, Iya. Bournemouth dan nggak begitu itu. Jadi nggak gua begitu tahu. mahal dan permainannya juga sama. Bagus Plus, banget. plus Liverpool juga lagi butuh regenerasinya dari Robertson kan. Pemain yang Iya. cukup agresif, left back ya menurut gua Kerkes dari Jadi ini Kerkes duel sih. yang cukup persaingan sangat sehat ya di kirinya Liverpool ya. Tsimikas, Kerkes, Robertson, Robertson. Tsimikas sama Enggak, Robertson kemungkinan bakal ditaruh CB. Bukan CB, LCB sorry. karena main 3 back. Main 3 back. Oh, dia mau geretak Overlap. Greenwood lagi. Waktu itu pernah kan dia geretak Greenwood. Ketinggalan lari, Greenwood mau nge-shoot. Gitu. Diteriakin dari belakang aja. Bukan dikejar, diteriakin dari belakang. Ya, itu berarti Kerkes ya. Gue Kerkes. juga setuju sih. Karena dia adalah salah satu back kiri terbaik Liga Inggris musim lalu. ya. Dan juga jadi pilarnya Bournemouth yang bisa Eropa nggak sih Bournemouth? Enggak. Enggak ya? Enggak, seenggaknya waktu itu nyampe masuk 4 besar Iya, kan? ya sempat lah, sempat Itu diperhitungkan. kasihan masuk loh Eropa. tapi Bournemouth loh, Kerkes, si Hauson juga udah cabut sama Ilya Zabarian Mau itu di PSG. juga gila Iya, itu iya. center back-nya. Kepa ditarik Arsenal. Emang Kepa dari Kepa Bournemouth. Oh iya, iya, Arsenal. iya itu juga. Elanga Nottingham. Nottingham. Bajunya. Aduh, bajunya. Sorry. Bajunya beda lagi merah. Merah, ada merahnya lah, merah. Kalau lu Aston Villa sama West Ham suka balik-balik nggak apa-apa deh. Burnley sama Burnley bertiga Oh, tuh iya, Aston iya. Villa. Burnley. Enggak, ya. Yuk Ya, lanjut aja yuk. lanjut terus ini kalau Tapi ini dari ngomongin Liverpool. Burnley, Nah, ngomongin nggak Burnley, usah. ini Ya, yang paling langsung menarik. aja nih. Tim lo, Oh, tim gua. Manchester City. Iya, ini ngomongin Burnley, James Trafford, bro. James Trafford Ya, ini yang ke
ke City. Iya. Enggak, kemarin kan lu sempat nanya. Ini fun fact ya. Kemarin lu sempat nanya ke gua kan sama Bang Jerry kalau nggak salah ya. Iya. Lu tuh nanya apa? Sama ini Paulo. Iya, sama Paulo. Menurut lu bagusan mana? James Trafford atau Diego Costa FC Porto kan? Ya kalau gua pribadi sih, kalau lu bilang soal ball playing goalkeeper, Diego Costa jelas jauh menurut gua. Tapi kalau untuk shot stopping tuh Trafford sih emang. Enggak, kenapa dia nanya emang dia direktur of footballnya dari Manchester City? Enggak, soalnya kan dia gua nih lagi bingung nih, Trafford atau Enggak, gua nggak nanya kayak gitu. Menurut lu bagusan mana? Gua tuh penasaran karena Diego Costa kan gua nggak begitu nonton. Di Portugal juga kayaknya dia tuh muncul ke permukaan kalau Portugal main doang. Kalau di Porto kan biasa aja gitu. Kayak nggak pernah ada. Karena jarang menonton Porto juga. Apalagi kebobolan Messi lewat free kick kan. Nah itu juga. Jadi menurut gua nggak pernah nonton. Mungkin Waldo kan dia kan Portugal banget anaknya. Porsi tukang gali. Nah, Ya, Dia jadi clean sheet terbanyak kan ya kalau nggak salah. si Trafford itu ada cerita menarik sih soal dia sama ownernya, CEO-nya siapa, Burnley. Tesla. Enggak, CEO Burnley namanya JJ Watt. JJ Watt itu tuh mantan pemain NFL yang emang bagus lah, emang cukup bagus lah. Dia tapi udah pensiun, ya kan, udah pensiun terus dia invest di Burnley kan. Nah, si James Trafford ini bilang, kalau misalnya gua bakal clean sheet sampai the rest of the season, gua mau lu main lagi tapi buat main di Bengal Cincinnati lah, pokoknya ada klub NFL gitu. Terus ya udah mereka deal-dealan, tapi pada akhirnya si James Trafford kebobolan, tapi ya tetap statistik clean sheet-nya tuh gila, bagus banget ini orang. Tapi kan dia bagus ini loh, statistiknya cuman di Liga 2 Championship. Championship. Terus dia juga pernah rekor di Euro nggak kebobolan sama sekali. Iya, itu yang under cuman U21 Iya. gitu loh. Jadi untuk di level senior gue masih mempertanyakan sebenarnya. Iya. Jadi kalau dengan harga 20 juta euro menurut gue murah karena kan buyback kan. Iya. Dibeli lagi. Jadi kayak nggak perlu ada adaptasi lagi. Sebelum diambil Chelsea kan emang fetishnya Tapi Academy City. sebelum gua lanjut, gua mau nanya dulu ya. Si siapa kalau kondisi si Ederson emang mau dijual? Ederson sebenarnya kemarin udah ada deal-dealan sama Galatasaray. Udah agreement, cuman City-nya nggak mau. Anak kesayangan Guardiola nih, Bro. Tapi kan memang ball playing gantinya defender. siapa? Bro, Yang ball gantinya playing Ada Ortega, Masih ada Ortega sebenarnya. Ya tetap aja tuh tier 2 lah mau Iya. dibilang Ederson. Tapi Ederson musim lalu benar-benar berkurang banget. Gak Iya, kayak emang. musim-musim sebelumnya. Tapi Iya, menurut gua iya. dia tuh top of mind orang tuh ball playing goalkeeper nomor terbaik, 1 kan iya. Ederson, Ederson. bukan Alisson Alisson. dong. Gila. Alisson dong. ball playing, Bang, ball playing. Onana ball playing mah Onana Ya. dong. Itu Itu gua baru setuju debatable. 100%. Onana stay. Saking ball playingnya nggak bisa Onana yang di nge-save. Persikat Depok. Jadi kurang lebih Saking James ini Trafford nggak bisa itu save. dibeli ya untuk kebutuhan. Dia juga diproyeksiin untuk jadi kiper kedua karena Ederson musim depan akan cabut secara free. Baru dia naik jadi posisi 1. Untuk jadi nomor 1, kiper nomor 1. Jadi Ada untuk nggak sekarang. maksudnya City kayak mikir buat beli kiper lagi gitu? Ini lagi rame Donnarumma karena si PSG lagi Oh iya, lagi kontraknya. beli Nggak mungkin. Luka Chevalier kan lagi sama Iya, PSG dari kiper Lille. Lost Lille. Susah buat dilepas Nah, Donnarumma. makanya itu dia kan Donnarumma udah masuk. perpanjang Tapi kontrak. dia belum memperpanjang kontrak. Iya, Donnarumma itu belum. makanya Berarti bakal free MU transfer sama nih. City lagi ngejar Donnarumma. Nggak mungkin lah Iya, mau ke mungkin. MU, maksudnya lo misalnya nih lolos dari perwira TNI terus mau udah treble ya kan kemarin, Iya. terus mau masuk ke United, mana mau dia mau masuk Nah, itu pulang kalau- dari secapa lagi MU kan ngambil ini kan, apa Bintara. Martinez. Oh, ditolak ya? Ditolak karena dia pengennya loan. United pengen loan, Loan, tapi nggak mungkin Aston dilepas Villa juga, pengennya iya. jual, tapi dengan harga 40 juta kayaknya masih banyak sisi yang Banyak urgent. kiper yang 40 bagus banyak. Ya makanya jadi kayak umur 33. Tapi ini Lunin gini. bagus Lunin. Gua ngerasa bahwa United itu selalu berjodoh dengan kiper tua. Kiper berumur. Van der Sar, Van der Sar, Peter Schmeichel. Schmeichel kan ya kemarin De Gea pun nggak langsung tune in waktu pertama, dia dicemooh dulu sama para fans-fans dan media Inggris gitu sampai di backup sama Fergie gitu. Heaton Bukannya De Gea masih muda ya maksudnya? Ya 19 tahun waktu itu, Iya, 19 dari tahun. Atletico. Dari Atletico. Atletico Nah, itu Madrid. makanya dia bener-bener dipagerin sama Fergie supaya nggak usah dengerin media Inggris gitu kan. Dan kalau misalnya memang bisa datengin MU dengan harga yang masuk akal sih, gue sih setuju-setuju aja karena MU selalu berjodoh dengan kiper senior. Iya. Gitu. Dan kalau dari City tadi selain Trafford yang baru Ada. Coba naik itu. Rayat Nouri Iya, sama Tierney Reinders. Tierney Reinders. orang Gila, Indonesia, Bro. Gila sih. Maluku. Salah satu menurut gua ini salah satu transfer terbaik Manchester City di bursa transfer musim panas ini ya. Reinders. Itu Reinders.
Kalau dari segi permainan. Tapi dia bisa nggak gantiin KDB? Kan dia plotnya bukan buat KDB, Bang. Buatnya Dia siapa? box to box Buat ya. Bernardo? Number 8 untuk gantiin Gundo sebenarnya. Gundo. Oh, ya Bernardo. Habibi. Iyalah Habibie. Beda dong, itu Aduh, kan Oasis lah. bukan pandit, itu kan pandit itu pandit beda. Jadi kalau ada orang yang nanya, bisa nggak Bang gantiin KDB? Menurut gua bukan posisinya nggak dia. bukan posisinya dia. Nah, kalau mau dibandingin adalah Ryan Cherky sebenarnya. Tapi Ryan Cherky kan flank. Iya, flank tapi dia Nggak, dia bisa main IMF. deep. Gua kemarin waktu nonton pas FIFA Club World Cup lawan Al Hilal gua tuh sebelum itu gua tuh sempat nanya, wah ini kalau Ryan Cherky join, kalau Foden misalnya flop musim ini, wah kayaknya bakal gawat nih, kayaknya Foden nih bakal kegeser. Tapi pada saat gua ngeliat waktu lawan Al Hilal, ternyata mereka bisa dimainin bareng. Main bareng. Siapa Iya. Cherky sama Foden? Iya. Foden bisa Gila. dan gua udah ngeliat konsep permainan City ke depannya nih. Itu tuh kayak biasanya kalau City tuh semua pemain numpuk dalam kotak penalti, masuk ke dalam kotak penalti, sisanya Rodri di bagian luar kotak penalti kan. Iya. Tapi ini kayaknya Rodri bakal disupport sama Tijani. Iya. Bakal support Tijani. Nah, Ryan Cherky sama si Foden bakal masuk. Strikernya siapa? Si Alan gitu. Sama wingbacknya bakal agak naik. Wah, ini bakal menarik sih ngeliat City nanti di Premier League gitu. Lu pegang omongan gua yang paling tenang mainnya nanti siapa? Savinho. Dia Savinho. bakal lebih tenang karena dia punya backup, kayak misalkan contoh dia udah stuck di kanan, bakal ada yang bantu kayak Cherky Cherky, atau Rangers Foden. atau Iya, Foden. Itu udah lebih enak banget Tapi dia. Sapinho kan main agak mundur kan sekarang? Iya, karena disuruh. Karena bek kanan karena nggak punya bek kanan. Disuruh. Bek kanan nggak ada niatan Belum, dulu. ada Lihat satu. nanti naik Livramento. turun naik. Berarti Oh, lu- Livramento menarik. lagi inilah sama kayak Isak, dia Menarik. juga pengen, cuman Newcastle batu sih. Oh, Bang. City dapat Livramento gila. Iya. Tapi makanya. Tierney Reinders adalah pembelian terbaik menurut lo? Iya, menurut gua. Bukan Ryan Cherky. Bukan sejauh ini ya dari yang Oh, kalau gua sejauh tonton. ini ya, Kalau sejauh iya, ini, iya, kalau iya. sejauh ini dari klub World Cup kemarin, Iya, iya. di Johnny Reinders, gila. Agree. Iya, iya, Ya, tapi iya. coba cukup kasihan ya ngeliat AC Milan. Soalnya kemarin waktu nonton lawan Arsenal tuh sulit banget midfieldernya, kayak kelihatan nggak ada Kelihatan kreativitinya. kehilangan Iya. Tapi Bingung gitu. sesulit itu masih bisa menang. Ya lawan Liverpool ya. Arsenal. Lawan Liverpool. Lawan Liverpool. Sorry. Arsenal menang, tapi adu penalti. adu penalti. Gua Gue nggak waktu ngerti. gua waktu nonton kemarin itu gua berharap insyaallah mainnya Liverpool nggak kayak gini waktu di liga. Iya iyalah pasti Nggak, semua. nggak, Nggak, tapi nggak. gini, pre-season itu adalah caranya tempatnya salah. Iya Bukan sih. momen salah ya, tapi tempatnya kita berbuat salah karena itulah tempat Mencoba kita memain. akan evaluasi Iya. dan nanti pas main benerannya jadi lebih baik. Kalau lo Lancar. Real Madrid, Kenapa? siapa pembelian terbaik? Beli pemain nggak sih? Hudson lah, menurut gua. Free transfer. Beli nggak ya? Beli nggak sih? Nggak Arnold beli, tuh- nggak beli, Arnold tuh ngambil. free transfer tuh 10 juta beli Ngambil, nggak ya? ngambil bukan beli. Madrid gak mau ngeluarin duit. Itulah bisnis bagus bro. Ini pertama ada Arnold, Mastantuono, Hausen sama satu lagi si, gue lupa sih. Bukan. Hendrik kayak Danica loh Hendrik. Hah? Hendrik Kok gue Hendrik lupa ya Chandra. satu lagi. Hendrik siapa? Oh satu lagi Carreras, Alvaro Carreras yang baru. Oh, dari Tapi yang baru Benfica, kelihatan kan Benfica. baru 3 nih, si Hausen, si Arnold Arata. sama iya berdua deh, sorry, Mastantuono belum main. Kalau jujur pembelian terbaik gue bukan Arnold, tapi Hausen sih. Hausen lah, Oh, iyalah, Hausen itu gila, bener-bener- dia itu bagus banget. Itu Free. Xabi Alonso itu kan butuh ball playing defender center back Ya. kan. Dan menurut gua adanya Hausen tuh di situ tuh benar-benar jadi jantungnya Xabi Alonso waktu pas lawan PSG. Iya. Keteteran banget. Ngomongin soal Asensio itu benar-benar kelihatan tuh dari beberapa laga di bawah Xabi Alonso kenapa dia banyak blunder. Terus habis itu kartu merah juga. Emang kelihatan dia tuh bukan ball playing defender, dia lebih cocoknya buat jadi kayak ya box defending aja. Iya. Old Yang school, buat old school gitu ya old school yang bisa emang ngejaga nge-cover. Misalnya center back satu lu udah maju, nah dia tuh yang nge-cover gitu. Nah, untuk dia megang bola tuh dia emang bukan kayak Hausen. Hausen tuh bener-bener banyak orang yang bilang ini tuh Messi-nya center back. Gua akuin iya lagi. Messi yang center center back. back. Messi center Batman. back. Bro, Gitu Batman. Bro, Bisa berlebihan. lu Messi mesti center nonton. back. Lu mesti nonton pada saat dia Bro. megang bola. Enggak, Messi. Bro, itu tenang Enggak, banget. Messi Enggak. aja nggak pernah jadi center back. Iya, Dok. Ya bukan itu ya, itu kan Nggak cuma masuk buat akal. ini aja. Ramos. Bahasa Iya. media, bahasa Ramos, media. Cannavaro. Nah. Enggak, Ramos Cannavaro mah Iya, enggak Maldini. lah, beda-beda. Masa enggak lo nggak suka Maldini, Cannavaro, Ramos Nggak nggak bagus? Suka lah, gila, suka. Gila. Apalagi Ramos, udah lah. Nggak aneh aja Messi Nggak di ada center back. lebih baik daripada Messi di Ramos center tuh back ada. mah di Ya ini enggak lah, gila Ramos lah, gila all the way, gila Van Dijk lagi. Ramos lah, gila all the way. Ya tapi gua sih, gua harus ya itu Vidic better than Van Dijk lah. Ya Allah, iya. Dan lu dua gua orang harus ini akui, digabungin juga kalah. gua harus akui transfer kali ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah gua alami selama nonton bola.
Apa? Maksudnya menggeliat banget gitu bursa transfernya. Iya. Oh iya. Maksudnya ini adalah pengalaman yang wah gila. Iya, domino efeknya ada juga. Domino efeknya ada juga. Dan menurut gue ini bakal benar-benar merubah peta persaingan ya. Pemain-pemain bukan cuma di liga domestik tapi juga di Eropa gitu. Iya. Kalau singkat aja nih karena nggak ada orangnya nih, Arsenal Gyökeres gimana nih? Nggak, ini ngomongin Gyökeres ya. Gue tuh kemarin Dia sempat flop di Brighton. nggak, kita ngomong gini aja deh. Kira-kira berapa gol dia akan cetak di musim ini? Untuk di Premier League aja. Nah Only ini in kita Premier kata League. ya, tebak-tebakan aja. Ya. Lo, Ji. 19 lah. 19? Nggak nyampe 20. Premier League ya? Premier League doang ya, Yes. Premier League. Premier Oke, League. nggak, gini. Gimana sih ganti Nggak, pertanyaan? yaudah, 19. Menurut lu itu udah bagus atau justru? Bagus lah. Bagus lah, 19 Bagus lah. bagus Oke. lah. Gua untuk Premier League only ya. Iya. Premier League tuh berapa? 38 38. ya? 38 game. 15. Gue 15 gol. Lo berapa? Gua ya 15, ya 17 lah. 17. 17. Berarti langsung work semua nih kalau Work dari semua. jumlah golnya. Iyalah. Itu untuk ukuran pemain yang Karena oke gini, gitu. karena gini Bang, gua tuh nonton Arsenal dari kemarin musim lalu tuh, apalagi lawan PSG ya, itu bener-bener ya Arsenal dan Cuman Liverpool. kurang striker doang. Arsenal dan Striker, Arsenal dan maksud gua Liverpool. Iya. Arsenal dan Liverpool menurut gua itu adalah tim yang bisa nyaingin Liverpool di musim itu menurut Iya. gua. Dan Arsenal pada saat nyampe depan udah passing cutback, gak ada yang nyamber gitu loh. Itu gak ada yang nyamber itu loh. Maksud gue itu diganti striker sekelas siapapun sebenarnya bisa works Arsenal kayak Selain Højlund. Enggak, maksud ganti catat. enggak Primawan At juga least- bisa at sama least- Primawan, ganti Primawan tuh. Haaland aja bisa bagus karena disuapin terus. Oh iya. Lah, Gyökeres apalagi Iya, nanti maksud ada gua- Saka, betul, ada setuju. kirinya siapa? kirinya Martinelli. Oh, Martinelli. Martinelli. Terus Nggak, maksud- ada ada Wiki Odegaard. sekarang. That's why maksud gua striker tadi lu bilang ya at least ada striker yang maksud gua striker yang harus ada target man ya ataupun yang bisa fox in the box itu loh. Iya. Karena mau misalnya striker yang main deep yang nggak berguna juga ya maksudnya ada Havertz ada Merino bisa ngelakuin itu gitu loh. Ya. Gua iya. 15 kalau lu Kalau gua Nah, ini mah jelek. lebih dari 15 gua. oh Harus iya. diakui. Kasih angka dong. Kasih Kasih angka konkret. gua 17-18 sih, 18 gua. Paling 18 tinggi gue ya? berarti 19 ya. 15, Iya, 17, iya, 18, maksudnya- 19. Iya. Iya, iya maksudnya Karena kalau menurut gua Gyökeres ini striker ganas bro, Gila, harus iya, diakui. gila. enggak soal gini Dan gua- dan ini prime-nya dia. 28. Umurnya tuh 27-28 tuh ini prime-nya banget Oh sih. udah 27-28? Iya. Anjir tua juga ya? ya Iya. udah lumayan dia Gua tuh kira udah masih sering kayak pindah-pindah. seumuran Haaland gitu gua kira. Kagak. Haaland lah. Haaland masih di bawah 25 dia sekarang. Iya. Dibeli berapa sih Gyökeres? 70. 70 3, 73. 73 lah. Ekitike 90, gila. Iya, 95 Nah, ya. itu flop tuh. Euro Kalau menurut Euro gua, apa Pons? kalau ada Isak, Ekitike flop. Enggak, Guys, ini kita nggak tahu ya Euro atau ininya tolong koreksi soalnya kita yang baca dari sosmed tuh ada yang 70, ada yang kayaknya Euro 70 deh. Yang pounds itu kayaknya 60 lebih deh. tinggi pounds dong. Iya, lebih pokoknya rendah pounds kebalik-balik lah, kebalik-balik gitu. Lebih loh. tinggi pounds dong. Ya Iya, maksudnya harganya jadi lebih harganya. rendah karena Iya, iya. nilai tukarnya lebih tinggi. Ya itulah, tapi Ya itu kalau dari sisi pembelian ya tadi efek Sekarang- domino juga. Enggak, efek domino juga kan. Isak kalau jadi ke Liverpool, Sesko kemungkinan akan ke Newcastle. ya. Itu Iya makanya kan? dominonya seru Nah, banget ya. nah, dominonya adalah United nggak dapat siapa-siapa. Kunha, kasih Enggak, tahu. maksudnya kalau Isak ke Liverpool, MU nggak jadi dapat Sesko. MU sponsor dapat nih. penyerang terbaik Chelsea, Nicholas Jackson. Nggak, gua lebih milih Dominic Calvert-Lewin dibanding Tapi kan Nicolas lagi Jackson. kenceng oleh Watkins ya. Nah, Oli Watkins. Tapi Paling untuk 60 juta, umurnya 29 tahun. Gini deh. Sesko juga 20 Gini 60 deh, juta. wait. MU udah beli siapa aja? Mateus Punya. Cunha berapa? Bumo. 63. 62,5. Beumo. 71. Oke, gue mau nanya sama lu berdua dulu deh. Menurut lu pribadi, gue punya pandangan buruk soalnya. Beumo 70 men. Bumo. Umurnya berapa? Bumo 70. 25. Ya masuk lah. Anjing itu Bro. males banget Itu umur ya. main di Enggak, Premier itu League kan kayak bagus. umur berapa? 70, bro. 70. Ya masuk menurut gua ya. Almost close with Rodrigo, man. Come on. Enggak, 70, what the karena fuck? kenapa di harga 70 di mana dia di Brentford, Brentford, bagus. gila. Lah, oke lah, fine. Gue ngerti kalau misalnya tax Premier League kan, tim Premier League ke Premier Iya. League pasti mahal, apalagi MU gitu. Cuman, bro, Itu 70 alasannya udah lo anjir. sebutin ya mau gimana? 70 anjir. Apalagi udah tax 70 umur Premier League, 25. tax United. Tax belum itu. United Tax Pemain kunci pemain kuncinya Brentford. 20 gol. Coba. Kunha juga pemain kuncinya. Ini dua orang ini adalah Pemain terbaik di pemain timnya. GA dengan GA tertinggi di Premier League musim Iya. lalu. Nah, jadi Jadi mau menurut gimana? gua worth it. Terus yang Worth nawar it. United orang tahu itu butuh.
Nah, lu Jadi tanya 70 juta worth it atau enggak? Menurut gua worth it karena MU nggak main di Eropa, butuh pemain IPL proven. Ini kalau dari POV MU-nya. Ya. Masih Iya, mending itu. Buemo 70, ini Ekitike 90. Nah, itu gue setuju. Nah, Ekitike dibalik Ekitike Iya, juga. Ekitike dibalik Gue Ekitike. kaget banget, Enggak, tapi sumpah. Ekitike gue juga kaget sih. Gue kayak 90 gas anjir. 90 gue kayak mendingan gue nahan buat Iya. Isak sih 120 Iya, gue gitu. tahu pasti fans-fans Liverpool lainnya bilang ya ini kan masih muda, masih ada ini. Tapi kalau sampai flop Gue atau sih gimana. pengen Nangis lagi. nge-hire sport directornya Eintracht Frankfurt sih. Iya, Buat sejujurnya. MU Oh, gila itu jualannya menarik ya, jago jualannya banget. gila. Bro, lu bayangin Marmos, Kolomuani. Luka Jovic, Sebastian Haller, Kolomuani, Ekitike sama Marmus. Nah, semua di atas 50 tuh. Iya, di atas 50. Gila. Jadi Sebentar. apa? Nunes tuh pemainnya? berapa sih? 70 ya? Nunes Nunes dulu 90-an juga. 90. Iya. Kok nggak Iya, tahu? hampir Ya, hampir segituan ya. 90. 70 sampai 90 lah antara itu Mau lah. dibandingin sama Haaland yang kayak gitu ya? Coba potong ya. Menurut gua musim ini Nunes bakal lebih gacor dibanding Ekitike menurut gua. Kalau nggak pindah, gua sih. Ya kalau nggak pindah, ya. Kalau nggak pindah. Dan Isak nggak ke Liverpool. Iya, Kalau iya. Isak ke Liverpool udah pasti cadangan mati dia. Kalau pasti. nggak gondrong lagi aja Oh sih. enggak, Ekitike katanya bisa dibuat kiri sama Iya, Ahmed. ngerti gue bisa winger. Dia tuh rada-rada mirip kayak Randall Kolomuani gitu-gitu. Tapi penuh banget tuh Liverpool, Gakpo, Iya, Makanya Nunes. Makanya gue bilang apa? Belakangnya tuh nggak keurus. Nah, Terlalu banyak di Ekitike kan tengah tinggi. sama depan. Jadi belakang aja Ekitike. Gua Tinggi. setuju, gua setuju. mungkin Arne Taruh Slot punya defense. pemikiran bahwa pertahanan terbaik adalah menyerang. Menyerang. Nah, Itu dia mungkin tuh punya bisa. dia tuh menganut filsuf dari Belanda. Apa Iya. itu? Kalau lo kebobolan 3, kalau lo bisa cetak 4 gol, you still win the game. Nah, itu filsuf. Itu. Itu memang orangnya Itu keren filsuf banget. Belanda. Happy Keren birthday, banget. Coach Justin. Happy Oh, birthday. happy birthday, Happy birthday. Jeng jeng jet, jeng jeng jet, jeng jeng jet. Hari ini. Nah, Yuk, lanjut. Itu dia ya kalau misalnya dari pramusim dan pramusim ini kan banyak pemain yang transfer kan banyak pemain yang dibawa akhirnya ke pramusim. Kemarin Ya. juga Gyökeres dikenalkan ke bangku kosong kan. Ya. Bangku Karena kosong. penontonnya sepi banget ya. Gila, itu sepi. Tapi banter aside, joke aside, menurut gue beruntung banget fans-fans Arsenal yang nonton ke sana tuh. Dan nggak tahu kan mereka. Betul, Oh maksudnya nggak kayak tahu, nggak dikasih tahu. Nggak nggak dikasih tahu, tapi pada akhirnya di stadion dikasih tahu, maksudnya dibilangin Arsenal fans, you heard this news this morning, is Victor Gyökeres is here gitu. Jadi kayak dipresentasiin di situ. Ya, dia itu kan Itu didahuluin orang-orang London di sana loh, Arsenal di sana. apa namanya di tiketnya ada mystery guest. Oh, ada iya, mystery ada. guest. Terus gambarnya tanda tanya ya? Headliner Gambarnya tanda ya. tanya Hitam gitu. siluet. Headliner mystery guest. Pestapora ya. Iya, Pestapora apa Victor kayak apa? Gyökeres. Jerok nyanyi lagu Run gitu. Iya. Nah, ini Gyökeres main jadi center Gyökeres, back. Gyökeres kan udah siap-siap. Wah, gue mau kayak gimana nih? Mau apa keluar Iya, gini? pakai Pas topeng. pas keluar sepi penontonnya. Mundur lagi dia dada ke yang nonton ya. Gua nggak mau ngecengin sepi-sepi, apalagi City nanti kalau musim aja. Ini kalau sampai Jerry tahu marah loh. Iya siap, bro masih Udah, ya. udah. Enggak, ini Lu fakta aja nggak kita usah ngomong dipancing-pancing lagi lagi Gua ini. ngomong fakta aja. Nggak usah Faktanya dipancing-pancing. adalah yang nonton kemarin 30.000. Ya udah sabar. 30.000 doang. 30.000. 32.000. Masih banyak GBK. Nah, masih banyak timnas Kemarin- Indonesia Iya. junior. Nah, Masih timnas banyak yang Indonesia- nonton JKT kemarin loh, banyak Oh banget. iya. Nah, masih Itu apa banyak sih kasusnya? Ntar kita bahas ya. masih banyak ini apa namanya yang penumpang KRL Cikarang Line itu. Harus Cikarang lah, harus Iya. spesifik Cikarang penuh ya. penuh mulu. Ya, itu tadi kan Iya. Gyökeres didatangkan ke pertandingan antara Newcastle versus Arsenal. Arsenal 2 Arsenal. pertandingan, 2 kali menang. Ya. Ini apakah menjawab bahwa udah siap nih? Enggak, saya 1,5 sih. Enggak lah. Arsenal tuh 1,5 menang. Enggak, 90 menit lah yang dihitung. Adu penalti Keong. gak jelas tuh, gue Ya juga makanya bingung. itu yang nggak usah dihitung masalahnya. Pertandingan 90 menitnya aja menang. Iya, Nih, gimana, gue tetap gimana? belain Arsenal nih. Arsenal Nggak, itu mainnya biar oke lah. mau baikan dia sama Bang Jerry Ya. gitu dia ngomong. Cih. Wih, gila. Bang Gila. Dikta ada komen kayak gitu. Ada Apa masalah tadi? sih? Apa pertanyaan lu apa? Apakah Arsenal sudah siap untuk melepas ininya dia apa namanya labelnya dia sebagai Penjaga runner up, trofi. iya menjadi peringkat 4 sekarang kan. Bisa selama kalau Liverpool sama City nggak main. Kalau menurut gua enggak, kalau menurut gua gini. Sebenarnya kalau dari transfer Arsenal, menurut gua tuh transfer Arsenal tuh salah satu tim dengan transfer paling make sense untuk kedalaman squad menurut gua pribadi. Iya. Ya. Lu beli Northgard, lu beli Zubimendi. juga ya. emang pemain-pemain yang dibutuhin Arsenal dari musim lalu yang midfieldernya cedera-cedera. Sama beli juga kan. nyamuk dia kan satu. Siapa itu? Mosquito. Mosquera. Itu jangan anggap Premi itu center back bakal jadi Gua the next. nggak remeh. Enggak, Gua nggak plesetin Premi. doang. Back dari La Liga Karena kurang. kenapa? Karena Mosquera
Itu orang Spanyol gitu. Lu masih ngomong orang Spanyol. Bagus, gue lihat bagus. Nggak, tapi Mosquera tuh bakal jadi the next something sih. Apalagi Arsenal sekarang defensive line-nya udah solid banget. Ben White, Calafiori, Timber, Saliba, Gabriel, terus ada Mosquera juga, Kiwior juga ya. Tapi nggak tahu katanya sih mau ada yang cabut. Terus di bagian depan juga mereka mau coba cari backupnya si Saka kan antara yang nggak tahu nih masih Madueke atau Madueke udah fix. Madueke udah fix ya. Tapi katanya mau nambah Eze lagi, gue juga nggak tahu kan. Nah maksud gue ini tuh yang emang Arsenal tuh juga nggak mau kalah gitu dengan City, dengan Liverpool yang dimana spending gitu. Spurs juga dengan Muhammad the man from Kudus ya kan. Abis itu Morgan Gibbs White gak jadi lagi, terus kontrak, ya. Iya, jadi kayak kelihatan banget Arsenal tuh juga ready gitu loh buat prepare jalani musim ini gitu. Karena emang permasalahan mereka kan kedalaman squad. Ya, Arsenal berarti ready, tapi kalau City untuk dan trofi itu ya ini yang justru menurut gua bakal menarik sih nah ke depannya. ini langsung aja nih gua lempar ke floor. Kalau nggak dapet Premier League Arsenal atau UCL, pecat nggak Arteta? Arteta pecat. Bahkan beberapa fans Arsenal sudah ngomong, apa keinginan dari Arteta sekarang udah dipenuhin. Jadi FA Cup sama Carabao nggak kehitung ya? Nggak hitung, Premier League. Harus yang UCL atau Premier League Premier League yang bergengsi lah, Eropa atau Liga. Sebenarnya pertanyaan ini harus ditanya ke fans Arsenal ya, karena ya udah langsung aja lempar. Gue tuh penasaran guys, kalau misalnya kalian contoh kayak Liverpool 2021-22, mereka final semua loh, runner up Premier League, final FA Cup, final Carabao, final UEFA Champions League gitu kan. Tapi masih dipertahankan Jurgen Klopp. Nah, gue penasaran kalau misalnya Arteta berada di posisi seperti itu. What do you guys think? Bener dong? Beda ya, enggak. Arteta Bener, itu kan? sudah 5 tahun lebih sekarang. Iya, Dimana 5 dia tahun, cuman... Klopp waktu 21-22 itu udah 5 tahun juga loh. Kita udah juara champion. Oh iya, Makanya nggak bisa. Udah juara champion. Oke, that makes sense. Dan bahkan Klopp itu waktu awal datang dia ngomong kalau saya nggak dapetin piala, saya yang akan keluar sebelum saya dipecat. Europa League loh langsung final dia. Langsung final, kalah sama Sevilla. Iya. World Cup kalah sama City. Iya, oke. Ya, sebenarnya secara karir emang lebih bagus Klopp sih. Iyalah. Ya maksud gua penasaran aja, Mas. At least nih misalnya, oke final semua, tapi yang dapat cuma FA Cup sama Carabao gimana menurut kalian gitu? Iya, nih. FA Cup Carabao dapat, tapi ya yang major big-nya nih lepas nih gitu, sayang aja gitu. Gimana menurut kalian? Setelah belanja jor-joran ya kan? Ya setelah belanja jor-joran, Gyökeres dan Madueke, entah nanti dapat Eze. Kalau misalnya masih nggak dapat Premier League atau Champions League, pecat nggak? Iya, Misalnya dapat Carabao, dapat FA mah itu nggak hitungan. Dan yang gue kagum itu Arsenal setelah ketinggalan Partey, dia bisa dapetin 2 pemain. Zubimendi sama Norgard. Norgard, iya makanya tadi itu dia. Gua bilang, dapetnya nggak main-main juga. Nggak cuma Partey si tukang rap itu ya. Zubimendi sih. Zubimendi kan emang udah lama. Player of the match kemarin. Masalah gini, Jorginho juga cabut soalnya kan. Makanya dia butuh kedalaman lebih lagi dan 2 pemain ini tuh emang bisa dibilang ya Premier League proven banget si Norgard dan Zubimendi tuh bisa dibilang lumayan hot prospect. Liverpool ngincer, Madrid ngincer, Arsenal juga ngincer gitu loh. Lu nggak ada mau pesan ke Zubimendi? Kan lu ada bikin konten. Wah, kalau gua keluarin di sini kok jadi Neves part 2 deh. Sombong anjir. Ya buat yang tahu-tahu aja bisa langsung ke ini ya. Zubimendi bagus banget. Quality player. Lu enak nggak ketika MU ngincer dia, nolak, karena pelatih lu si Ruben Amorim? Atau Sir Alex Ferguson? Misalkan. Jadi Zubimendi alasannya begitu. Dia bilang, karena pelatihnya Arne Slot. Iya. Iya, dia bilang, akhirnya saya keluar dari Real Sociedad ke tim yang punya pelatih bagus banget bagi dia. Bagi dia kan. Nah, sedangkan di waktu itu yang ngincer Liverpool sama City. Jadi Pep Guardiola nggak dianggap, King Arne nggak dianggap. Ya kan, tapi kan dia nggak ngomong kayak Pep Guardiola atau si itu. Lu nggak usah jadi John Neves part 2 lagi. Dia benci John Neves. Gue juga buat bercanda-bercandaan. Ya pokoknya itulah ya Zubimendi kita lihat aja. Ya itu pre-seasonnya Liverpool kemarin lawan AC Milan. Yap. Sama belum AC Milan sebelumnya sudah kita lawan Stoke tapi yang Jota ya pokoknya mengenang Jota kan. Ya itu pertandingan pertama, setelah itu tertutup. Yang Words itu 5-0 apa 5-0? Yang Nunes hat-trick ya? Nunes hat-trick. Ya gimana permainan Liverpool udah puas? Jauh dari kata puas ya, apalagi kalau jauh banget. Lawan AC Milan kemarin ya. Iya, karena lu main 3 back tapi belakangnya nggak maksimal kan pasti bakal kebobolan lebih banyak sebenarnya.
Cuman kita ketolong Alisson aja kemarin. Soalnya bisa kebantai ya. Gue berharap banget kalau misalkan 3 back nggak masalah, tapi datengin lini belakang yang kuat biar solid juga. Ya. Ada Guehi, ada Konate, ada Van Dijk di belakang. Sebenarnya ada dua hal, antara lu mau datengin lini belakang biar lebih solid, atau yang kedua ya udah lancarin serangan dulu sebanyak mungkin gitu loh. Gini, kalau Sir Alex Ferguson pernah ngomong, lu kalau mau menang, lu harus belajar defense. Iya, maksud gua jangan memaksimalkan lini depan sampai lupa lini belakang gitu loh. Iya, sampai kayak Barcelona berarti musim lalu sama Inter gitu. Iya. Akhirnya kecolongan gitu. Colongan. Counter attack-nya kemarin bahaya banget AC Milan. Punya Leao ini gila, Leao sumpah. Leo, Dia senyum mulu ya kalau lu tau gak dribbling waktu pas sebelum itu kan si AC Milan lawan Arsenal kan? Si siapa ya? Leo. Arteta atau gua lupa. Pokoknya ada salah satu. Oh enggak bukan. Salah satu staffnya Arsenal Fan TV ngomong ke Leo. Udah lu join ke Arsenal aja gimana, terus dia senyum-senyum gitu si Leo. Tapi emang dia senyum mulu kan, Dok. Dribbling aja senyum dia. Cuma maksud gua kalau misalnya dia ke Arsenal, Martinelli kayak cabut sih. Ya, itu dari Liverpool ya. Kalau City singkat banyaknya di FIFA World Cup, FIFA udah. World Cup ya. Sama nanti tanggal 9 Sama Madrid Agustus juga ya? lawan Palermo. Iya. Oh, iya kalau MU Palermo masih ada Dybala. enggak, masih ini Micoli dia. Fabrizio Micoli enggak tahu. Enggak tahu Fabrizio Amau- Micoli. tahu gua. Amauri, nggak tahu Amauri deh. Micoli Javier Fagioli. Pastore enggak tahu loh. Tahu lah Javier Pastore PSG juga. Elah. Micoli Fagioli kan. Edison Cavani pernah di sana enggak tahu. Tahu, Elah, tahu. Gila, udah. kenapa nih nggak tahu Nggak, gila nggak tahu, tuh. tahu. Palermo di Italia bagian mana? Utara. Mana? Kalau nggak tahu kalah sama Labib Sabat loh. Dia dia di Pulau Sahabat. Sisilia. Ya mana Sisilia ya? Betul. Tuh, selatan. Sampingnya Sardinia. Nah, sampingnya ikan sarden. Iya, udah ngapain bahas Palermo. Itali malah kita Ngapain mending bahas bahas yang Palermo? ini aja ya. Palermo Karena punya kiper Buffon dulu. Enggak lah, Nggak, pernah. Parma itu. Parma. Udah jangan Nah, bahas, itu dia ya. udah jangan bahas Itali dulu, nasionalis dikit. Timnas Indonesia! Final! Indonesia. Ya, Final, bro. Timnas Indonesia masuk final. Kita Under bahas 23. kira-kira finalnya aja. Jadi kalau kita misalnya mau bahas perjalanan menuju final, kayaknya udah banyak ya. Udah banyak. Tapi ini gimana finalnya nih? Juga ada udah Ya, pernah ada di dibahas. Giba Sport. Ada. Sebelum kalian bahas, gue mau aplaus sama Hoki Caraka. Oke. Yang dia kemarin Nyetak kan gol ya? sempat Ada masalah lah dikit ya, terus pribadi. yang akhirnya dia menunjukkan waktu tendangan penaltinya Mentalitas. keren banget. Asli, itu Keras, mentalitas. Ujung. Terlepas dari permainan dia sepanjang turnamen kurang, tapi ketika dia ditunjuk sebagai Algojo terakhir loh, itu Algojo kelima. Iya. Ini kalau misalnya dia gagal, dia bukan cuma Indonesia yang gagal, tapi dia dihujatnya habis-habisan pasti. Iya. Pasti, iya. Tapi mentalnya di situ Mentalnya dingin. top. Dan satu-satunya penendang dari 5 pertama itu yang menipu si kiper kumisan itu. Iya. Ya kipernya ada kumis tipis, Bro. Sumpah. Kumis tipis. Iya. Si kiper Kumis, kumisan itu. Ya cuman Tapi ini apa namanya kemenangan kemarin Indonesia itu juga makan korban katanya. Makan Makan korban. Cedera, korban. maksudnya cedera. Cedera ada yang selamat Arkan Fikri. sama Tony Firmansyah. Tapi Tuh, kan pemain udah bagus nggak main tuh. lawan Thailand. Apa? ya? Arkan Fikri udah nggak main lawan Iya, Thailand. Nah, jadi gimana tuh? Bukan. Masalahnya Arkan Fikri tuh masih belum tahu juga finalnya. Benar, Iya, belum tahu. Nggak benar dia. Maksudnya belum tahu juga kita ngelihat apakah Arkan Fikri bisa balik lagi waktu lawan final atau gimana, ataupun jadi super substitution ya. Yang jadi permasalahan concern itu sebenarnya Tony Firmansyah dan Jens Raven. Terutama Iya, Jens Raven. Jens Raven Jens tuh. Raven itu tuh cedera waktu kemarin. Jens Raven. Waktu lawan si Thailand itu, bahkan di menit udah extra time itu dia tuh udah pincang-pincang, dia tuh dari depan pincang-pincang buat ke belakang buat defense itu udah pincang-pincang. Jadi kayak cukup disayangkan ya, apalagi Jens Raven tuh bisa jadi salah satu pembeda di saat timnas bingung mau main seperti apa, akhirnya main crossing dan juga lemparan jauh dari siapa tuh yang si Doni Tripamungkas ya? Robbie Darwis. Ya Allah. Jadi benar-benar si Jens Raven tuh bisa jadi pembeda, cuman ya kita lihat ya apakah nanti Hoki Caraka yang jadi starter itu gimana Ya gitu. kalau gue sih ngelihat bahwa kehilangan Arhan Fikri kelihatan sekali di laga lawan Thailand, kita tidak punya kreativitas dan bisa masuk ke final third-nya Thailand. Dan kalau misalnya kita melihat berkaca lawan Brunei, itu bukan jadi patokan karena ya Brunei dari sisi defensif sistemnya jelek sekali gitu. Kita bisa cetak 8 gol, tapi yang mulai terlihat ketika kita kurangnya striker dan kurangnya sisi kreativitas adalah ketika melawan Filipina, Malaysia dan juga lawan Thailand. Itu menunjukkan bahwa itu kelemahan kita. Ditambah Arhan Fikri
yang belum tentu bisa bermain gitu. Iya. Dan emang apa ya? Gue tuh mungkin mau kritik sedikit kali ya buat timnas. Maksudnya dari laga pertama, gue tuh ngerasa terkadang timnas nih. Gue akuin pressingnya bagus banget. Shout out buat coach Gerald Vandenberg ya. Itu keren banget. Pressing Indonesia tuh gue nggak pernah kayaknya ngelihat timnas under tapi pressingnya segila itu tuh gue nggak pernah ngelihat gitu. Dan tapi pada saat ketika timnas udah dapat bola nih, udah dapat dari counter press, kayak terlalu terburu-buru gitu, kayak terlalu terburu-buru. Ya, itu tipikal Indonesia. Nggak bisa kayak santai dulu aja, ngontrol dulu, nggak balance. Jadi kayak terkadang udah lakuin crossing, udah keburu lari, udah keburu shot atau apa gitu. Jadi kayak sayang banget. Tapi waktu extra time di babak kedua itu Indonesia benar-benar digempur habis-habisan. Oh iya. Dan mereka masih bisa menahan itu udah cukup keren menurut gua. Stamina kan biasanya udah selalu poin positif banget. Ya itu bener, stamina tadi kata lu bener ya, si Jan Sarvan itu salah satu contohnya karena dia kan nge-press sana sini. Pada saat di extra time udah kecapean tuh, dia sampai pincang-pincang gitu loh. Jadi kayak ya shout out sih buat timnas Indonesia. Gua harap sih nanti lawan Vietnam ya. Yang banyak yang bilang nih sebenarnya di under 23 ini yang paling ngeri itu Vietnam, bukan Thailand. Jadi kayak ini bakal jadi tantangan besar juga. Ya sebenarnya buat netizen juga maksudnya jangan pada ngehujat atau apalah. Come on, ini kan under 23 ya tujuannya buat evaluasi, buat perkembangan kan. Ya juara itu adalah bonus, bener. Juara itu adalah bonus, tapi maksudnya yang paling penting itu adalah gimana lu bisa evaluasi dari kesalahan dan juga permainan lu itu. Memang sport Indonesia tuh sering salah prioritas karena memang kelompok usia itu tidak ditujukan untuk juara semata juara ya. Betul. Juara ya benar bonus, siapa sih tanding nggak pengen juara, tapi bukan itu end game-nya karena what's next gitu. Iya, apa karena yang selanjutnya. Yang gua pengenin adalah ketika berkesinambungan antara apa yang dimaui oleh Patrick Kluivert di level senior, kemudian juga bisa diimplementasi sama Gerard Vandenberg. Iya benar. Sehingga anak-anak muda ini yang nantinya akan calon naik ke timnas senior udah terbiasa dengan sistem yang udah ada benang merahnya, udah ada roadmap-nya, udah ada blueprint-nya yang sama gitu. Jadi jangan di U23 mainnya beda, di timnas senior mainnya beda, ya akan bingung lagi kayak gitu. Jadi tahu mau dibawa kemana si timnas Indonesia. Maksudnya kalaupun kalah juga atau apa, kalah di final juga ya udah biasa, banyak kok yang kalah di final tapi akhirnya bisa main di Premier League gitu kan. Ada yang menang di final tapi mainnya masih di situ-situ aja. Ya pada intinya menang seri kalah kita dukung. Nah, itu dia. Dan semoga timnas Indonesia Under 23 bisa membawa pulang dan mengulangi pencapaian mereka di 2019 kalau tidak salah ya, juara di AFF U23. Jadi amin. Sekian episode Tackle Bebas kali ini. Terima kasih untuk Ali yang udah hadir di sini. Come on Tackle Bebas. Nah, itu dia. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share video-video ini supaya semakin banyak orang-orang yang terhibur dan tercerahkan dengan dunia sepak bola dan menjadi pilihan konten-konten sepak bola lainnya. Amin. Follow @ali_redhistory. Nah, di mana TikTok? Di Instagram aja. Di Instagram, karena kurang ya Instagram ya. Lagi mau naikin nih. Nah, itu dia. Gua Dita Pramudia pamit. Thank you Ali Reds History. Come on Reds. Waldo pamit. Naji, thank you semuanya guys. Thank you. Bye.